Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini aku bakalan nge-review kompor induksi merek Kris seri YLK43 yang udah aku beli setahun lalu di S Hardware. Aku beli kompor induksi ini yang plus ada wajannya. Jadi di S Hardware itu ada pilihan kompor induksi yang ada wajannya dan gak ada wajannya. Karena aku gak mau ribet, jadi aku pilih yang ada wajannya. Cuma sayangnya wajannya itu kualitasnya kurang bagus gitu sih. Jadi materialnya kayaknya lebih tipis gitu. Jadi waktu pertama kali aku pakai langsung rusak karena mungkin saking panasnya gak kuat sama material wajannya, langsung duar, jadi kayak bocor gitu loh. Jadi aku nggak ngerekomendasiin sih ke teman-teman buat beli kompor induksi plus wajan yang seri ini. Tapi maybe next time Kris bakalan ngeluarin seri terbaru dengan wajan yang lebih bagus lagi. Tapi mungkin harganya lebih mahal sih. Nah, selanjutnya aku bakalan ngejelasin gimana sih cara ngegunain kompor induksi ini. Nah, jadi pertama kali colokin dulu listriknya. Nah, nanti bakalan keluar LED kayak gini, pertanda dia udah nyolok. Terus ketika teman-teman ngidupin kompornya, dia bakalan keluar tulisan on begini di LED-nya gitu. Terus bakalan ada kayak suara-suara angin itu dari bawah kompor induksinya. Jadi pertanda dia berfungsi dengan baik. Nah, untuk kompor induksi ini teman-teman harus naruh wajan di atasnya supaya kita bisa pakai. Nah, wajannya ini juga harus pakai wajan yang stainless, nggak boleh enggak. Nah, untuk material kompor induksinya cukup kokoh menurut aku karena nggak gampang pecah dan retak sama sekali. Untuk fitur-fitur dari kompor induksi ini cukup lengkap ya. Jadi ada tombol on off-nya, terus ada tombol pendidihnya, terus untuk kita ngegoreng, bikin osengan, terus merebus, terus ada juga untuk manasin susu atau kita bikin sup. Nah, juga ada pilihan buat ngelok suhunya. Jadi gitu ya. Cuman aku lebih sering buat make suhu yang pengaturan deep fry, jadi suhunya 180 derajat. Karena untuk 180 derajat ini udah cukup panas dan aku itu sering make di suhu 100 derajat aja, dan itu udah cukup cepet untuk masak apapun. Nah, kompor induksi ini wattnya kan cukup gede orang tahunnya, jadi orang-orang pada gak mau beli kompor induksi. Menurut aku sih enggak juga ya, itu tergantung dari settingan suhu teman-teman waktu masaknya. Kalau pakai kompor ini dengan suhu 100 derajat aja itu udah cukup buat masak, dan itu udah cukup cepet buat masaknya. Nggak perlu pakai sampai 240 derajat, 100 derajat aja itu udah cepet banget. Dan aku sering setel di angka 80 sampai 140 derajat itu masih aman, nggak bikin listrik aku mati, enggak. Nah, sekarang itu aku lagi coba panasin air pakai settingan suhu 100 derajat. Itu tuh nggak perlu waktu yang lama, semenit aja itu udah bikin airnya mendidih. Dan biasanya aku punya trik tersendiri sih. Aku bakalan pakai suhu awalnya itu 140 derajat, 10 detik kemudian aku naikin ke 180 derajat, dan gak nyampe 30 detik itu udah mendidih. Kalau udah mendidih aku bakalan turunin lagi suhunya sampai di 100 derajat, tergantung aku masak apa sih. Ntar kalau mau stabilin itu ketika aku mau nuang bumbu atau apapun, itu aku turunin sampai suhu 80 atau 60 derajat. Jadi dia gak bakalan narik daya sampai 2000 watt, enggak. Sejauh ini aman selama kita gak masak barengan dengan masak nasi, jadi itu bakal aman banget.
Tapi kalau kulkas hidup, rice cooker juga hidup lagi masak nasi, terus kita juga nyambil masak, udah itu listriknya bakalan mati. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Aku nggak cepetin sama sekali videonya, nggak naikin suhunya. Jadi pure dari tadi itu kita pakai suhu 100 derajat. Nah, sekarang aku naikin lebih cepet lagi ke 180. Aman-aman aja, nggak kenapa-kenapa, nggak bikin listrik padam juga. Dan sejauh ini ibu kosan aku nggak ngomel sih sama biaya listrik. Karena aku ngekos udah include listrik sama air gitu. Untuk ngebersihin kompornya juga gampang banget, tinggal ngelap pakai tisu atau tambahin air dikit kalau rada kotor banget, udah kelar, bersih kinclong. Cuman harus perhatiin juga jangan saat panas dilap ya, melepuh ntar. Kompor induksi ini juga dilengkapin sama garansi sekitar setahun gitu. Jadi waktu teman-teman beli kompor ini bakalan dikasih kartu garansi sama buku panduannya. Jadi ada bahasa Indonesia juga, jadi gampang buat dibaca dan lengkap banget kok keterangannya di buku panduan. Setelah 1 tahun aku ngegunain kompor induksi ini, menurut aku ada beberapa keunggulan. Yang pertama, materialnya kokoh dari bahan keramik dan bahan itu bikin desainnya terlihat elegan, terus mudah digunakan dan praktis untuk dibawa kemana-mana, terus aman juga karena setelah kita matiin terus lupa cabut colokannya, dia bakal mati sendiri. Waktu masaknya lebih cepat dan mudah untuk kita bersihin. Nah, untuk kekurangannya pastinya harganya lebih mahal ketimbang kompor gas biasa, dan kita harus menggunain wajan stainless. Terus daya listriknya cukup besar kalau kita make suhu up 180 derajat. Kalau ada yang nanya, nyesel gak sih beli kompor ini? Nggak sama sekali. Cuman aku nyesel kenapa beli yang plus wajannya. Terus, worth it gak buat beli kompor induksi ini? Kalau menurut aku, worth it banget. Karena dari segi kualitasnya udah oke, terus dia juga lumayan awet digunain selama setahun ini, nggak ada masalah sama sekali. Terus juga dari desainnya juga bagus. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang mau beli kompor induksi, silahkan beli. Kalau ada merek lain juga nggak apa-apa. Mungkin itu aja sih review dari aku hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada saran atau kritikan yang baik buat aku, ada ide juga buat konten selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Semoga gak bosen. Bye-bye. Thank you.